Cerita ini berasal dari sebuah desa yang indah dan asri. Desa itu terletak di bawah pegunungan hijau yang permai dan penuh dengan kedamaian. Banyak hewan ternak yang terlindung dari sengatan matahari di bawah pepohonan rindang. Di desa itu hiduplah seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Zi. Dia adalah seorang murid dan sekarang kelas 2 sekolah dasar. Zi bertubuh tinggi dibanding teman sekelasnya. Rambut Zi panjang sebahu dan ikal. Zi terlihat cantik dengan lesung pipit dan mata bulatnya. Zi adalah anak yang baik. Dia disukai banyak temannya karena Zi tidak segan membela temannya yang disakiti. Di sekolah Zi mempunyai seorang teman akrab bernama Bita. Bita adalah anak yang pendiam. Hobinya membaca dan selalu menyendiri di perpustakaan. Dia dijuluki kutu buku. Karena hobinya ini, dia selalu menjadi sasaran ejekan Dani dan teman-temannya. Mereka sering mengolok-olok Bita dengan julukan kutu busuk. Bita merasa sedih, namun ia tidak berani melawan. Suatu hari, saat Bita sedang membaca di perpustakaan, Dani dan teman-temannya datang mengganggunya. Mereka mengambil buku Bita dan merobek-robeknya. Bita takut dan tidak berani membela diri. Z yang saat itu juga berada di perpustakaan dan melihat kejadian itu sangat marah. Ia membela Bita dan menegur Dani. Dani tidak terima. Dia semakin marah dan mengancam Z. Namun Z tidak gentar. Akhirnya mereka bertengkar. Untung saja teman-teman dan petugas perpustakaan segera melerai mereka. Suatu hari Dani sedang mengayuh sepedanya di jalanan. Dani mengayuh sepedanya dengan kencang sambil berteriak kegirangan apalagi pas jalanan menurun. Dani kemudian melepaskan pegangan setirnya dan merentangkan tangannya sambil tertawa kegirangan. Dani tidak konsentrasi. Dia tidak melihat ada seekor kambing dan 2 anaknya menyeberang jalan. Dani terkejut melihatnya. Dia segera kembali memegang setir sepedanya dan mengerem tetapi terlambat. Sepedanya sudah masuk parit kecil di tepi jalan. Dani meringis kesakitan lututnya berdarah. Dia mengaduh, tetapi tak satu pun terlihat orang melintas di jalan desa tersebut. Tetapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang terulur. Dani terkejut melihat Bita dan Zi yang ada di tepi jalan sambil mengulurkan tangan. Dani menyambutnya dan 2 anak perempuan itu segera menarik Dani dari dalam parit. Zi segera mengeluarkan sepeda Dani yang sudah penyok setirnya dari dalam parit. Sambil meringis menahan sakit, Dani mengucapkan terima kasih kepada Bita dan Zi. Dani merasa malu karena sudah sering mengolok-olok dan menyakiti Bita. Padahal Bita adalah anak yang baik yang tidak pernah memendam dendam karena sering disakiti oleh Dani. "Maafkan aku ya Bit, aku sering menyakitimu," kata Dani pelan. "Aku begitu karena sebenarnya aku iri kepadamu. Kamu selalu ranking 1 sedangkan aku tidak pernah mendapatkan ranking." Imbuh Dani lagi. "Tidak apa-apa Dani. Bagaimana kalau sekarang kita berteman dan tidak saling menyakiti? Kita bisa belajar bersama karena aku tahu kamu juga sebetulnya anak yang baik dan pandai," jawab Bita sambil tersenyum. "Mulai sekarang kamu dan gengmu harus berhenti mengganggu siapapun, Dani," imbuh Zi. Dani mengangguk. Dani akhirnya menyadari kesalahannya. Dia berjanji tidak akan lagi menyakiti siapapun. Akhirnya Dani diantar pulang sambil dibonceng oleh Zi. Mereka berbincang dan bercanda di sepanjang jalan pulang. Dani berjanji tidak akan lagi berbuat jahat kepada siapapun. Setelah itu mereka kemudian menjadi teman baik. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai manusia kita harus bersikap baik kepada semua orang, membela kebenaran dan melawan ketidakadilan, memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, serta menghargai perbedaan. Tetaplah selalu menjadi anak Indonesia yang berkarakter dan berjiwa Pancasila. Sampai jumpa lagi dengan serial Z berikutnya.